Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Astri Anjani dan ada rekan saya yang lainnya, ada Hani Alawiyah, Iis Ismayanti, dan yang terakhir ada Kokom Siti Komariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat mengenai PT Columbus ini yang diprakarsai oleh adanya perkembangan dunia ekonomi dan usaha Indonesia di masa ini. Khususnya bidang perdagangan secara cash maupun kredit pada PT Columbus ini, sehingga mempunyai cita-cita dan visi untuk menjadi yang terbaik dan terbesar dalam bidangnya. Hal tersebut berawal dari adanya suatu ilham atau ide gagasan, nilai yang cemerlang tokoh yang legendaris dunia ini, penemuan benua Amerika yaitu Columbus. Hal itu sejalan dengan pikiran, jiwa dan tindakan untuk senantiasa meyakini, mengedepankan kejujuran, keberanian, kedisiplinan, dedikasi, dan keyakinan yang serta moral dalam menjuangkan cipta karya guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Baik, selanjutnya PT Columbus ini berdiri pada tanggal 7 Juli 2001. Berawal dari sebuah toko Columbus di Jalan Letkol Iskandar nomor 31D, Palembang yang dilahirkan oleh Z. Haris Nasution, Basuki Lidin, dan Dharma Sihombing, sehingga kini menjadi perkembangan yang sangat pesat menjadi PT Columbus dengan beberapa cabang. Selalu ingin menjadi pertama diartikan bahwa Columbus harus menjadinya yang pertama berkenan di hati konsumen, masyarakat, dan menjadi pemimpin atau leader dalam bidang usaha. Menjadi pembeda diartikan bahwa Columbus harus senantiasa mempunyai nilai tambah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan masyarakat, sehingga status badan hukum PT Columbus memberikan peluang yang sangat besar untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha, sehingga sampai sekarang ini PT Columbus semakin berkembang pesat dengan memiliki berbagai cabang di sebuah wilayah Indonesia. PT Columbus dapat menciptakan peluang tenaga kerja yang baru untuk para pengangguran supaya dapat bekerja di PT Columbus. Di sini ada visi PT Columbus. Yang pertama, menjadikan perusahaan terbaik dan nomor 1 di bidangnya di mana unit bisnis itu berada. Yang kedua, peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan berbudaya dan sejahtera. Selanjutnya di sini ada misi PT Columbus. Yang pertama, membangun jaringan unit bisnis di seluruh kota besar. Yang kedua, menyediakan barang terlengkap, berkualitas dan bergaransi. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas pelayanan, kemudahan dan kepedulian terhadap nasabah sebagai mitra usaha. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan karyawan yang berbudaya dan berwawasan luas dengan menanamkan budaya visi dan 8 dimensi nilai-nilai perilaku. Di sini selanjutnya ada sistem dan strategi PT Columbus. Yang pertama, terjangkaunya harga, dan yang kedua, terlengkapnya produk, dan yang ketiga, terjaminnya kualitas, dan yang keempat, tercepat prosesnya, dan yang terakhir, terbaik layanannya. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi PT Columbus. Yang pertama ada manajer, di mana seorang manajer harus bisa mengontrol secara keseluruhan karyawannya serta bekerja secara teratur sesuai perencanaan manajemen yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan serta membuat kebijakan-kebijakan atas kegiatan perusahaan dan mengambil keputusan perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan. Di bawahnya ada HRD, di mana HRD harus mampu mengelola keahlian, meningkatkan dan memotivasi bawahannya untuk mencapai kinerja terbaik dan memastikan mereka tetap berkomitmen pada perusahaan. Selanjutnya, ada accounting. Tugas utamanya yaitu mencatat, memeriksa, dan menyetujui dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan barang kepada vendor. Selanjutnya, di bawahnya ada bagian gudang dan bagian pembelian, dan yang terakhir ada core collection. Di sini, bagian gudang harus memastikan sebuah operasional gudang berjalan lancar dan menjaga stabilitas, kualitas dan kuantitas barang yang baik. Sedangkan bagian pembelian mengatur dokumen transaksi pembelian dan melakukan pemesanan barang kepada vendor. Bagian ini sangat berkaitan dengan accounting. Selanjutnya di bawah bagian pembelian ada head marketing dan ada marketing. Sebelumnya di sini akan menjelaskan mengenai head marketing terlebih dahulu. Yang pertama, bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap kebijakan perusahaan di Departemen Marketing kepada kepala cabang. Sedangkan marketing adalah bagian penjualan atau menawarkan barang kepada masyarakat
terhadap barang yang tersedia untuk dijual dan memenuhi target penjualan setiap bulannya yang akan dilaporkan kepada bagian head marketing. Selanjutnya, ada bagian core collector, bertugas di lapangan yang datang ke rumah konsumen satu persatu untuk menagih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih detailnya oleh rekan saya yang lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan perusahaan dan pengendalian intern tentang sistem yang berjalan. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki perusahaan yaitu yang pertama, pembelian barang dilakukan apabila posisi barang tersebut tinggal 3 unit atau buffer stok 3 atau per type barang. Yang kedua, pembayaran terhadap utang dagang tersebut 90% memakai sistem TOP atau Term of Payment, jangka waktu pembayaran 30 hari, 40 hari, atau 60 hari, 10% sistem kas bagi non-care produk yang bersifat insidental. Kemudian yang ketiga yaitu tukar guling, dilakukan pada saat barang yang dikirim ke perusahaan dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian yang keempat, pembelian tunai juga dilakukan jika pembelian dalam jumlah yang kecil. Kemudian yang terakhir, biaya pengiriman barang dan PPN ditanggung oleh supplier. Selanjutnya yaitu analisa dokumen. Berikut beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pembelian. Yang pertama yaitu ada PBK atau permintaan barang kurang, merupakan catatan yang digunakan oleh bagian gudang sebagai pemberitahuan apabila barang di gudang kurang dari 3 unit atau sudah habis. Yang kedua yaitu SPO atau Surat Purchase Order, dokumen yang dibuat oleh bagian pembelian untuk memesan barang kepada vendor. Yang ketiga yaitu SPB atau Surat Penerimaan Barang, merupakan dokumen yang akan diberikan ke vendor apabila barang sudah diterima oleh bagian pembelian. Kemudian yang keempat yaitu ada IP atau Invoice Pembelian, dokumen yang dibuat oleh vendor yang akan diberikan ke bagian pembelian bersama barang. Yang kelima, ST atau Surat Tagihan, yaitu dokumen yang digunakan oleh vendor yang akan diberikan kepada bagian pembelian bersama IP dan juga barang. Selanjutnya ada IPB atau Invoice Pembelian Barang Baru, atau dokumen yang dibuat karena barang ada yang rusak kemudian ditukar dengan barang yang baru dibuat oleh vendor. Kemudian yang ketujuh ada LP atau Laporan Pembelian, yaitu dokumen yang digunakan sebagai bukti bahwa bagian pembelian telah melakukan pemesanan barang atau telah membeli barang. Yang terakhir ada LPK atau Laporan Pembelian Kredit, yaitu dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk pembelian kredit. Kemudian ada kamus data yang berjalan. Yang pertama yaitu kamus data dokumen penerimaan barang kurang. Ada nama arus data PBK dengan bentuk data dokumen, arus data yaitu bagian gudang dan juga bagian pembelian. Kemudian struktur data yaitu nama barang, merek, jumlah, dan juga harga satuan. Kemudian penjelasannya berisi tentang persediaan barang yang kurang dari 3 di gudang. Kemudian yang kedua ada kamus data surat purchase order, yaitu nama arus data dengan SPO alias SPO ACC, kemudian bentuk data dokumen, arus data yaitu bagian pembelian dan bagian head marketing. Struktur datanya yaitu nama barang, jenis barang, harga satuan, jumlah barang, nama pembuat, dan juga nama yang menyetujui. Penjelasannya yaitu SPO dibuat apabila ada pemesanan barang kurang dari gudang. Yang selanjutnya yaitu kamus data invoice pembelian dengan nama arus data IP, bentuk datanya dokumen, arus datanya yaitu vendor dan juga bagian pembelian dan bagian akunting. Struktur datanya yaitu jenis barang, keterangan satuan, harga satuan, jumlah barang, dan juga total harga. Penjelasannya, invoice pembelian dibuat oleh vendor yang diberikan bersama barang kepada pembeli. Selanjutnya yaitu kamus data invoice pembelian barang baru, yaitu dengan nama arus data IPB, bentuk datanya dokumen, arus datanya yaitu vendor, bagian pembelian, dan bagian akunting. Struktur datanya yaitu jenis barang, keterangan satuan, harga satuan, jumlah barang, dan juga total harga. Penjelasannya yaitu IPB hampir sama dengan IP, hanya saja IPB diberikan apabila ada tukar guling atau ada barang rusak dan diganti dengan barang yang baru. Selanjutnya yaitu kamus data surat penerimaan barang. Nama arus data surat penerimaan barang alias surat penerimaan barang, bentuk data dokumen, arus data bagian pembelian, bagian accounting, struktur data nama barang, keterangan, satuan, terima dari, dan nomor SPO. Penjelasan, surat penerimaan barang dibuat oleh bagian gudang setelah barang diterima dari vendor. Kemudian yaitu kamus data laporan pembelian.
Nama arus data laporan pembelian alias laporan pembelian, bentuk data dokumen, arus data bagian accounting, struktur data jenis barang, keterangan, satuan, harga satuan, jumlah barang, dan total harga. Penjelasan, laporan pembelian dibuat setelah barang dibayar atau kas keluar. Selanjutnya yaitu kamus data surat tagihan. Nama arus data surat tagihan alias surat tagihan, bentuk data dokumen, arus data vendor, bagian pembelian, bagian accounting, struktur data jenis barang, keterangan, satuan, harga barang, total harga, dan tanggal jatuh tempo. Penjelasan, surat tagihan dibuat apabila pembelian dilakukan secara kredit. Selanjutnya yaitu kamus data penerimaan barang masuk. Nama arus data penerimaan barang masuk alias penerimaan barang masuk, bentuk data dokumen, arus data vendor, bagian pembelian, bagian accounting, struktur data jenis barang, keterangan, satuan, harga satuan, jumlah barang, total harga, dan tanggal jatuh tempo. Penjelasan, surat tagihan dibuat apabila pembelian dilakukan secara kredit. Selanjutnya, kamus data jadwal pembayaran. Nama arus data jadwal pembayaran alias jadwal pembayaran, bentuk data dokumen, arus data supplier, bagian pembelian, bagian accounting, struktur data jenis barang, keterangan, satuan, harga satuan, jumlah barang, total harga, dan tanggal jatuh tempo. Penjelasan, surat tagihan dibuat apabila pembelian dilakukan secara kredit. Selanjutnya, kamus data buku utang. Nama arus data buku utang alias buku utang, bentuk data dokumen, arus data bagian gedung, bagian pembelian, struktur data nomor invoice, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran, nama supplier, dan alamat supplier. Penjelasan, buku utang dibuat pada saat terjadi pembelian kredit. Selanjutnya yaitu kamus data bukti kas operasi. Nama arus data bukti kas operasi alias bukti kas operasi, bentuk data dokumen, arus data vendor, bagian pembelian, struktur data nomor bukti kas keluar, tanggal, nama supplier, alamat supplier, dan total harga. Penjelasan, bukti kas operasi dibuat pada saat pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian secara tunai dan kredit. Dan yang terakhir ada kamus data kwitansi. Nama arus data kwitansi alias kwitansi, bentuk data dokumen, arus data vendor, bagian pembelian, struktur data tanggal kwitansi, nama supplier, nama konsumen, nama pembayar, nama penerima, dan total pembayaran. Penjelasan, kwitansi diterima pada saat pembayaran pada supplier. Kemudian, analisa prosedur pembelian kredit yang berjalan ada 10. Yang pertama, bagian gudang mengecek stok barang. Jika tidak kurang dari 3 unit, maka tidak pesan. Jika kurang dari 3 unit, maka mencatat barang kurang. Dokumen berkurang diberikan kepada bagian pembelian. Yang kedua, bagian pembelian menerima dokumen barang kurang, kemudian dicek kembali barang di gudang. Jika salah dokumen dikembalikan ke gudang, jika benar maka bagian gudang survei vendor. Jika vendor sesuai, maka bagian pembelian membuat SPO atau surat purchase order, rangkap 4 yang akan diberikan ke bagian manajer. Yang ketiga, manajer menerima surat purchase order, kemudian surat purchase order di ACC dan dikembalikan ke bagian pembelian. Yang keempat, bagian pembelian menerima surat purchase order ACC, setelah itu surat purchase order ACC lembar 1 diberikan kepada vendor, lembar kedua dan ketiga diberikan ke gudang, lembar keempat disimpan secara permanen. Yang kelima, surat purchase order ACC yang diberikan ke bagian gudang, kemudian diberikan ke bagian akuntansi SPO ACC, lembar ketiga. Sedangkan lembar pertama, kedua disimpan di gudang dan kemudian untuk dicocokkan dengan barang yang telah diterima. Yang keenam, setelah vendor menerima SPO atau surat purchase order ACC, kemudian vendor menyiapkan barang dan membuat IP atau invoice pembelian rangkap 3 yang akan diserahkan bagian pembelian lembar 1, bagian gudang lembar 2, akuntansi lembar 3. Yang ketujuh, kemudian bagian gudang menerima barang beserta IP atau invoice pembelian lembar 2. Setelah itu barang dicek, jika ada yang rusak maka melakukan tukar guling. Jika tidak ada yang rusak maka dibuatkan SPB atau surat penerimaan barang rangkap 3 yang akan diberikan ke vendor lembar 1,
bagian akuntansi lembar 2 dan lembar 3 disimpan secara permanen. Yang kedelapan, bagian akuntansi setelah menerima SPO atau surat purchase order ACC lembar 3, invoice pembelian 3, surat penerimaan barang lembar 2 kemudian dicek. Yang kesembilan, berdasarkan surat pembelian purchase order ACC lembar 3, invoice pembelian lembar 3, surat penerimaan barang lembar 2, bagian akuntansi membuat LPK laporan pembelian kredit rangkap 2. Lembar 1 diserahkan kepada manajer, lembar 2 disimpan permanen. Dan yang terakhir, yang ke-10, manajer menerima laporan pembelian kredit lembar 2 dari bagian akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Ismayanti akan menjelaskan job desk dari setiap bagian. Yang pertama, bagian gudang. Dia bertugas untuk mengecek stok barang, survei vendor, menerima SPO atau surat purchase order ACC dari bagian pembelian, menerima barang beserta invoice pembelian, mengecek barang yang sudah dibeli, dan membuat surat penerimaan barang. Yang kedua, ada bagian pembelian. Yang pertama, menerima dokumen barang yang harus dibeli dari bagian gudang, mengecek kebenaran dokumen ke gudang, lalu membuat SPO. Selanjutnya, menerima SPO tersebut yang sudah disetujui oleh manajer, menerima invoice pembelian dari vendor, lalu menerima laporan pembelian kredit dari bagian akuntansi. Yang ketiga, ada manajer. Manajer ini menerima SPO dari bagian pembelian, mengembalikan SPO tersebut yang sudah di ACC, lalu menerima laporan pembelian kredit. Nah, yang keempat ada bagian vendor. Vendor ini menerima SPO, lalu menyiapkan barang yang dipesan. Yang kedua, membuat invoice pembelian. Yang ketiga, menerima surat penerimaan barang dari bagian gudang. Yang terakhir yaitu ada bagian akuntansi. Dia menerima SPO ACC dari bagian gudang, menerima invoice pembelian dari vendor, menerima surat penerimaan barang dari gudang, mengecek SPO, invoice pembelian, surat tagihan, dan surat penerimaan barang, lalu membuat laporan pembelian kredit. Nah, di sini ada flow map sistem informasi akuntansi pembelian kredit yang berjalan di PT Columbus. Dimulai dari bagian gudang, dia melakukan cek stok, lalu survei vendor. Ketika cek stok, dia mengajukan PBK atau permintaan barang kurang ke bagian pembelian. Nah, barang yang dipesannya itu lalu dicek oleh bagian pembelian. Setelah itu dibuatkan SOP yang kemudian diberikan kepada manajer. Manajer ini mengembalikan SOP yang sudah dia setujui kepada bagian pembelian. Nah, SOP ACC ini didistribusikan oleh bagian pembelian kepada bagian gudang 2 lembar dan kepada vendor 1 lembar. Ketika vendor menerima SPO ACC ini, dia menyiapkan barang tersebut, lalu dibuatkan invoice. Nah, invoice ini diberikan kepada bagian akuntansi, lalu ke gudang, dan satunya lagi ke bagian pembelian. Ketika gudang menerima invoice, dia melakukan cek barang yang dibeli tersebut, lalu membuat SPB. Nah, SPB ini diberikan kepada bagian akuntansi dan vendor. Ketika bagian akuntansi telah menerima invoice dan SPB, dia melakukan cek dokumen vendor tersebut, lalu membayar pembelian dan dibuatkan laporan pembelian kredit yang kemudian diberikan kepada bagian pembelian dan ke manajer. Tadi kan vendor menerima SPB dari bagian gudang. Setelah itu pihak vendor membuatkan kwitansi dan memberikannya kepada manajer. Lalu manajer membuat laporan pembelian barang tersebut. Tadi kan vendor menerima SPB dari bagian gudang. Setelah itu pihak vendor membuatkan kwitansi dan memberikannya kepada manajer. Lalu manajer membuat laporan pembelian barang tersebut.
Setelah kami mengetahui prosedur pembelian kredit pada PT Columbus yang sekarang sedang berjalan itu, di sini kami ingin mengusulkan prosedur pembelian kredit. Yang pertama, vendor mendisplay menu kepada bagian pembelian untuk pemesanan barang dalam bentuk aplikasi yang disepakati. Nah, karena sekarang itu masih bersifat manual, kami harapkan bisa dibuatkan aplikasi khusus untuk pencatatan akuntansi yang sudah terkomputerisasi. Yang kedua, bagian pembelian mengisi data pembelian sesuai SOP. Ketiga, bagian vendor merekap dan menyeleksi barang pesanan dari bagian pembelian serta membuat surat tagihan, itu yang dilakukan secara tunai, dan faktur yang dilakukan secara kredit yang akan dikirimkan ke bagian pembelian dan akuntansi. Lalu yang keempat, bagian akuntansi membuatkan laporan atas pembelian kepada vendor setelah menerima ST atau faktur. Yang kelima, manajer menyetujui laporan atas pembelian yang diberikan oleh bagian akuntansi. Yang keenam, bagian vendor akan mengirim barang pesanan. Yang ketujuh, bagian pembelian menerima barang dari vendor. Yang kedelapan, bagian pembelian mengirim barang ke gudang. Di sini ada flow map beserta DFD mengenai sistem informasi akuntansi pembelian kredit yang kami usulkan. Yang pertama, dari bagian gudang melakukan cek stok, kemudian survei vendor, dan membuat SOP. Pada saat itu, vendor telah memberikan display menu kepada bagian pembelian. SOP yang telah dibuat oleh bagian gudang diberikan kepada bagian akuntansi, lalu ke manajer. Manajer membuat konfirmasi dan lalu meng-ACC laporan pembelian SOP tersebut, yang kemudian diberikan kepada bagian akuntansi dan bagian pembelian. Bagian pembelian mengisi data pembelian di menu pembelian barang sesuai dengan SOP ACC, lalu membuat format pembelian kredit untuk diberikan kepada vendor. Vendor merekap dan menyeleksi barang pesanan. Setelah itu, membuat faktur sebanyak 3 rangkap yang akan diberikan kepada bagian pembelian dan bagian akuntansi. Yang satunya akan disimpan oleh vendor. Ketika bagian akuntansi menerima faktur, maka selanjutnya membuat laporan pembelian kredit sebanyak 3 rangkap, lalu diberikan kepada manajer untuk dikonfirmasi. Setelah itu, dikembalikan kepada bagian akuntansi. Laporan pembelian kredit itu diberikan kepada bagian pembelian dan vendor. Satunya disimpan di bagian akuntansi. Ketika vendor menerima laporan tersebut, vendor akan membuat laporan pembelian kredit ACC valid yang kemudian diberikan kepada bagian pembelian. Lalu bagian gudang, atas instruksi dari bagian pembelian, menyimpan barang pembelian tersebut ke gudang. Di sampingnya ada data flow diagram yang kami usulkan, di mana vendor mendisplay menu barang yang terdapat di vendor untuk memudahkan form pendaftaran barang yang dipesan oleh PT Columbus. Vendor akan memenuhi pesanan barang dari PT Columbus sesuai data barang yang dipesan. Dari data barang tersebut, vendor membuat surat tagihan jika pembelian tunai dan membuat faktur jika pembelian kredit. Setelah data pesanan dengan barangnya sudah sesuai atau valid, maka dikirimkan kepada PT Columbus. PT Columbus pada bagian accounting membuat laporan. Yang pertama, laporan data barang. Yang kedua, laporan data vendor. Yang ketiga, laporan data pembelian tunai dan kredit, yang nantinya pimpinan dan manajer serta rangkapnya akan dikirimkan ke vendor.